Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga bersama pelajaran bahasa Indonesia dengan Miss Nila. Kita masuk pada pelajaran kita. Pada pertemuan ketiga ini untuk kelas 11, kita membahas materi tentang teks eksplanasi. Di sini bagian pertama. Kurikulum yang kita pakai kurikulum 2013. Oke, yang kita bahas di sini ada 5 poin, yaitu poin A sampai E. Dan untuk bagian pertama kita bahas poin A sampai C saja. Pertama, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertiannya, teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Apa fenomena alam? Yaitu fenomena yang terjadi di alam sekitar kita. Contohnya, kebakaran hutan, banjir, dan sebagainya. Fenomena sosial yaitu fenomena yang terjadi pada lingkungan sosial kita. Misalnya, atau contohnya itu fenomena tentang pendidikan sekarang, fenomena tentang ekonomi atau perekonomian, dan lain-lain. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Untuk pertanyaan bagaimana, jawabannya berhubungan dengan deskripsi atau proses. Dan mengapa, jawabannya berhubungan dengan sebab akibat. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. A. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Pernyataan umum itu berisi hal tentang judul yang dibahas. Misalnya, kebakaran hutan. Jadi pada pernyataan umum dijelaskanlah gambaran umum tentang kebakaran hutan. Bagian proses atau deretan penjelas, disinilah dijelaskan deskripsi tentang kebakaran hutan tersebut dan sebab akibatnya. Disinilah untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan penutup biasanya berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan itu bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak. Bagian ciri-ciri yang B, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Hal yang tidak benar-benar terjadi disebut opini atau pendapat. Untuk C, memuat informasi bersifat keilmuan dan pengetahuan. Apa maksudnya keilmuan? Berarti adalah usaha menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan pengetahuan yaitu dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi dengan membaca teks eksplanasi tersebut, kita menambahlah pengetahuan kita yang dari tahu menjadi lebih tahu. Yang D, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Fenomena itu sendiri berarti hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau fenomena juga bisa berhubungan dengan gejala alam. Kalau kondisi itu berarti tentang keadaan sesuatu hal. Itu ya. Bagian B, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi itu ada 2. Ada fakta dan ada gagasan pokok. Apa itu fakta? Tadi sudah secara singkat saya jelaskan. Ini saya jelaskan lebih jelas. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi.
Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Jadi setiap paragraf dalam teks eksplanasi berisikan fakta. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok ini bisa terdapat pada kalimat pertama, kalimat terakhir, ketiga, kalimat pertama atau terakhir. Jadi ada 3 biasanya ide pokok itu. Itu terdapat dalam paragraf. Setiap paragraf pasti terdapat ide pokok, ya. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Berarti bisa jadi dia kalimat gagasan utamanya dulu, baru kalimat-kalimat diikuti kalimat-kalimat penjelas. Kalau dia gagasan utamanya terdapat di akhir kalimat, itu kalimat-kalimat penjelasnya terlebih dahulu, baru yang terakhir gagasan utamanya. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama, tuh ya. Itu lebih sering, gagasan utama terdapat pada kalimat utama itu lebih sering terdapat pada teks eksplanasi ini. C. Konstruksi informasi teks eksplanasi. Ada bagian-bagian teks, ada susun ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Apa tadi? Hal-hal tentang gambaran yang dibahas, ya. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Bahasa kadang-kadang inilah tadi yang kita sebut bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Kalau kalian pernah dengar kata skripsi, itu juga ada abstraknya. Kalau dalam teks eksplanasi ini juga ada abstraknya, ya. Untuk beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi itu ada 3. A. Membaca teks dengan cermat dan teliti. B. Mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Ini bisa diambil dari ide-ide pokok juga. Yang C. Menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Ya, kalau abstrak ini biasanya kita menuliskan ulang dengan bahasa kita sendiri dengan memperhatikan inti-intisari dalam paragraf atau teks eksplanasi tersebut. Nih, saya buatkan contoh singkatnya, itu ada judulnya Gerhana Bulan. Di sini ada bagian pernyataan umum atau pembukanya. Bisa kalian lihat, yang pertama kali dia dijelaskanlah apa itu gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa ini terjadi apabila bulan berposisi dengan matahari. Apabila bulan beroposisi dengan matahari, dan seterusnya. Ya, bisa kalian baca. Untuk 2, pada deretan penjelas atau isinya, inilah dijelaskan deskripsinya dan fakta-fakta yang terjadi tentang gerhana bulan tersebut. Pada paragraf pertama kita bisa lihat faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Pada bagian kedua, paragraf kedua, kita lihat sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan
yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah, gelap, jingga, atau bahkan coklat, kan? Ya, dideskripsikannya pada bagian deretan penjelas ini. Gambaran gimana sih gerhana bulan itu, apa sih yang terjadi. Itu tadi, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna apa, dan sebagainya. Bisa kalian baca lebih jelas. Untuk bagian penutup, kesimpulan atau interpretasi bisa di sini disebutkannya ketika bayangan bumi menutupi sebagian maksudnya atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Pada bagian kesimpulan ini bisa kita rangkai dengan bahasa kita sendiri setelah kita mengetahui bagaimana terjadi gerhana bulan, dan akhirnya kita simpulkan pada bagian penutup. Oke, itu saja materi singkat bagian pertama tentang teks eksplanasi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Itulah tadi penjelasan singkat tentang materi kita. Semoga kalian bisa paham. Jika tidak paham, silakan tanyakan Miss pada grup kelas kita. Untuk tugas, kalian bisa melihat dalam link yang Miss kirim dan kirim pada Miss ke link yang Miss kirim juga. Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.